saya di-inbox oleh perempuan yang Siapa mas? Istri? Nggak tahu juga sih. Siapa tahu punya istri Banyuwangi. Di-inbox oleh perempuan itu tadi. Heeh. Dia mengatakan, saya kenal mas orang itu, saya tahu seluk-beluknya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa dengan Edwan di Ren GameStop. Jadi kebetulan nih kesempatan kali ini mungkin apa ya? Saya kedatangan temen dari mana mas? Dari Magelang ya? Saya dari Magelang. Tolong diperkenalkan nama dulu mas. Nama saya Taufik Hidayat dari Magelang, anggota Federal Magelang. Iya, salam dulu nih sama rekan-rekan federalis ya. Jadi Halo, rekan-rekan. kayak artis aja masih kita ya. Artis. Siapa kita ya? YouTuber baru. Alhamdulillah. Jadi saya sih sebenarnya di sini kedatangan tamu ini di tempatnya Mas Didi. Kita ada di Kabupaten Banyuwangi. Saya dari anggota Federalos. Ada Mas Taufik ya dari Magelang, itu jauh-jauh dari Magelang datang ke sini untuk menyelesaikan sebuah case ya. Case yang ya mungkin sobat federalis seringkali juga menemukan permasalahan-permasalahan yang seperti ini ya. Jadi ya nggak apa-apa lah, ini masalahnya bukan masalah nominal uang ya, tapi masalah attitude. Jadi ya udah mas, kita langsung cerita aja mas, kayak biar enak juga, biar nggak kebanyakan nunggu ya. Siap. Boleh diceritain mas, kita hari ini mau ngangkat tentang ya kasus-kasus penipuan di jual beli marketplace ya. Iya. Jadi mas Taufik sendiri korban 2 juta rupiah melayang. masih diusahakan lah ya, Diusahakan. masih diproses lah ya. Semoga ada dilancarkan titik terang ya. Tanggal mainnya. Jadi kronologinya tuh gimana mas? Jadi begini, yang saya waktu itu nggak sengaja. Ya, bukan nggak sengaja. Ya sengaja dong. Karena setiap saya itu ibaratnya piye ya, cari-cari di marketplace, cari ibaratnya barang murah, tak sikat, berkualitas sikat. Nah, apa nih mas barangnya mas? Kebetulan saya nemu sepeda yang saya kok suka, itu mereknya KHS Montana. Oh, cukup rare tuh lah ya, dicatat itu. Nah, itu buatan USA, Boston, terus banyak lah ya. Iron Horse gitu. Iron Horse ya, Maiden. Iron Maiden dong. Iron Maiden. Ada Maiden, aku pernah tahu kayaknya. Nah terus saya nemu KHS itu, saya chat orangnya di Messenger, saya minta WA-nya, mas minta WA-nya, Komunikasi lah ya kita. Komunikasi. Dia bilang, saya nggak punya nomor WA, HP-nya saya jadul. Saya masih maklum. Terus dia postingnya pakai apa itu? Nggak tahu. Bilangnya jadul. Menurut saya jadul itu di bawah tahun 2000. Mungkin kalau dibilang jadul paling yang cuma layar sama keypad aja gitu ya. Nggak ada fitur-fitur lain. Buktinya dia bisa posting kok. Artinya dia punya internet. Ya itu sebagian dari mengecoh. Iya, pengecoh lah ya. Untuk meninggalkan jejak lah ya. Nah, betul. Lanjut gimana mas? Jadi saya mintain nomor WA-nya, alasannya dia HP-nya jadul, terus HP-nya pelaku. HP-nya pelaku pakai ini. Wah, ini baru HP jadul nih, punya Mas Didi nih. Tahun berapa ini mas? Gokil nih. Gokil. Baterainya mas, lihat baterainya masih pakai baterai bulat. Oh, ganjelono lawang ya. Nah, dilanjut ya ini ya. Lanjut. Ono ae. Iklan. Nah, terus katanya alasannya HP-nya jadul. Oke. Saya mintain nomor WA, fotonya, saya mintain foto sepedanya. Gini. Oh, memang kualitas fotonya buram, jadi saya yakini bahwa memang HP-nya jadul. Mungkin jadulnya dia, mungkin Advan atau apa, nah, kan gitu. Cinaan lah ya. Nah terus saya bilang, terus kelanjutan transaksinya mau gimana mas? Ini udah deal nih? Udah oke? Belum, cuma baru seperti itu. Nah,
Terus dia bilang, nanti saya kasih nomor rekeningnya. Nah terus kok Mas harganya berapa? 3 juta nego. Dia buka harga 3 juta. 3 juta nego. Katakanlah merek seperti itu kan murah. Harga KHS, segitu, bro. 3 juta. Di postingan Masih 3 juta, masuk di 8 harga juta. 10 itu. Nah, Samain berarti akeh lek oleh kuwi. insya Allah. Insya Allah lek. Akhirnya Akhirnya saya nego 2 juta. Dia hampir membolehkan, tapi dia minta 2.200.000 Mas buat ongkir. Saya bilang dana amannya saya segitu fix lah, saya maunya 2 juta masih berani. 2 juta sama ongkos kirim. Dia bilang enggak apa-apa. Ya wis lah, enggak apa-apa. Deal lah ya 2 juta. Terus saya bilang, terus gimana Mas, saya kan belum kenal sama sampean. Identitas sampean mana kirim? Oh, sampean minta pembuktian. Oh. Dia bilang dia ngasih identitas KTP sama SIM. Di foto tuh Mas? Di foto. Atau video call? Di foto itu. Foto. Kirim ke Messenger tuh. Itu biasa tuh kalau yang gitu-gitu kan kadang-kadang sering ngasih bukan punyanya dia. Minjem atau mungkin apalah. Dapat dari Google lah atau apalah. Sering kali kan gitu. Nah, namanya juga penipu loh. Adalah caranya dia mengecoh kita. Lanjut. Nah, terus sudah dikirimi fotonya kok namanya orang Bali, sedangkan postingannya ini Sragen loh Mas. Lokasi postingan itu di Sragen. Titik posting Facebook nih ya? Facebook ya? Marketplace itu. Atau di grup kita? Di Marketplace, saya nemunya di Marketplace. Nemunya di Marketplace. Sragen, saya tanya, Mas, lokasi mana gitu. Saya waktu tanya seperti itu, dia bilang lokasi Jember. Jember. Jember kan Jawa Timur ya? Jawa Timur. Seberang sini Mas. Paling 2 jam dari sini. Nah, kok ternyata bukan orang Jember kan memang niatnya menipu. Lokasi di Banyuwangi ternyata. Kembali ke chat lagi ya. Waktu tak mintain KTP SIM dikirimi, cuma kualitasnya kok buram, jadi wah bisa jadi ini ngambil dari orang gitu. Nah, Postingan orang nih. Nah, terus dia minta WA saya. Kok Ada WA nih. ada WA-nya. Katanya mau minjem temennya buat video call gitu. Oke. Nah, dia 15 menitan enggak balas. Maaf Mas, temennya udah berangkat kerja ya. Kan itu pagi, saya lihatnya pagi. Ini kejadiannya Juni kemarin Mas. Awal Juni, 1 Juni. Awal Juni. Sekarang tanggal 7 ya. Berarti ya sudah seminggu. Sudah seminggu ini ya memproses ini ya. Ya. Nah, terus saya di video call sama orangnya ini, pelaku nih. Berani nih dia video Dia call nih. berani, tapi secara tidak sadar wajahnya saya screenshot. Oh, sudah ada planning lah ya. Ini Planning. kayaknya agak meragukan Nah, ya. kan minimal kita jaga-jaga lah. Iya, iya. Namanya jual beli. Record atau foto nih Mas? Screenshot Saya aja. screenshot biasa, nggak berpikir tentang orang Record ini. percakapannya atau gimana. Nggak, Kita percaya-percaya aja ya. Karena dicek video call itu sepedanya ada, dikasih tahu minusnya, dikasih tahu spare partnya. Nah, terus saya mantep, orangnya ada, sepedanya ada. Maksudnya foto ketika video call tuh fisik sepedanya ada ya. Ada kan gitu. Di belakang dia ditunjukkan lah ya, ini Mas barangnya ini oke. Sampean sudah ya sudahlah kalau gitu, saya juga kayaknya minat sama barang itu. Dan padahal seperti itu saya sudah tertipu daya. Secara psikologi kayaknya sudah ya. antara keinginan Ya, dan betul. takut kepepet sama orang lain nih Nah, ya. betul. Kadang-kadang kan suka gitu ya. Nah, terus saya bilang, ya udah Mas, saya minat, tapi transfernya gini, jenengan kirim dulu barangnya, resi sudah turun nanti tak transfer. Sampean nggak mau, maksudnya nggak ada inisiatif untuk pakai marketplace dari ya si hijau, oranye atau merah gitu? Nggak berpikir. Nggak berpikir gitu ya. Yang penting fisik dikirim, bukti resi ada, saya bayar sisanya di hari yang sama. Hari yang sama. Artinya ketika pengiriman barang lunas lah ya. Lunas, tapi itu saya cek
cek marketplace itu pagi. Bangun tidur sering-sering buka chat, buka marketplace Facebook. Lah sore nak ya sekitar jam 2 lah. Jam 2 itu saya lanjut transaksinya itu. Oke. Dia bilang, ya wis mas, enggak apa-apa, nanti tak kirim ke sini, nanti jenengan transfer ya. Oh iya. Dia minta buat ongkir 200. Nah udah, katakanlah buat DP 200. Biar dia juga percaya bahwa Nah, berani nih udah ngeluarin uang. nah gitu. Saya DP 200 transfer atas nama rekeningnya inisial HI. Ini nama rekeningnya nih mas. Oh, HI ya, bukan pelaku. bukan. Bukan. Pelakunya beda lagi. Beda Jadi lagi. pemilik rekening dan si ya inilah pelaku ini tadi Berbeda. beda. Beda. Lah terus gini, sudah tak bayar 200, orangnya ngambil ke ATM, orangnya pergi ke pengiriman sepeda itu udah difoto di depan pengiriman, ada tulisannya ekspedisi ini. Telepon lagi lah sampai atau Karena dia bilang HP-nya jadul nggak bisa video call. Nah, Cukup kirim foto aja. nah terus kok fotonya ada 2 di dalam ruangan sama di luar ruangan ekspedisi. Saya wis ibaratnya tertipu daya tapi saya nggak sadar. Itu kondisi barangnya bagaimana mas? Di packing atau Belum di packing. Pikiran saya Anda sudah bayar untuk DP 200, Ya. terus dia belum packing tapi sudah ke pengiriman. ya betul. Tapi pikiran saya packing pengiriman ada jasa packingnya kan gitu. Mungkin pengiriman Nah, ekspedisinya melayani ada jasa gitu ya. Ya betul. Nah terus difotokan itu di meja Resinya. kasir. Dia kok ada foto uangnya. Senilai Itu nggak jelas. uangnya tumpuk-tumpuk gini. Banyak om? Hijau, biru-biru. Biru ya, 50-an ya. Oh. Saya pikir ongkirnya segitu. Sampai segitu. Lah deal-dealan ongkirnya sudah tahu apa bagaimana sebelumnya? 2 juta itu termasuk ongkir. Oh, sudah ongkir sampai di rumah lah ya. Sampai rumah. Masalah, tapi sampai kan istilahnya transfer dulu 200 itu untuk ongkir. Ongkir, dia bilang nggak punya uang gitu kan. Karena Saya alasannya. kedel. Ya namanya hampir kena halangan kan nggak tahu. Oke. Ya lanjut. Lah saya dikirimi resinya. Terus saya cek di Magelang, kantor ekspedisi Magelang. Resi itu tembus, Oh, artinya sudah terinput, terinput, sudah terbayarkan, terbayarkan, bisa di tracking. bisa di tracking sudah. Posisi ada. sudah diterima di Banyuwangi ekspedisinya. Lah terus saya transfer sisanya 1 juta. Yang 18. Nah 1.800.000 itu. Saat itu juga mas. Iya. Uang masuk ke rekening atas nama HI tadi. Tadi. Lunas lah ya. Nah saya 2 kali transfer, berarti beda bank, kena biaya admin nggak apa-apa lah. Ya sudah lah. Nah, setelah itu saya udah merasa ayem, trackingnya ada masuk. Resinya diterima. Itu tanggal 1, tanggal 2 bangun tidur saya dikabari oleh ekspedisi ini. Jadi keesokannya, Esokannya, enggak, keesokannya ada kabar dari ekspedisi. Kabar apa mas? ekspedisi ini itu telepon saya, jadi ngabari bahwasanya sepeda itu waktu sore hari kemarin tanggal 1 sore dibayar setengah sama pelaku ini. Kok resinya bisa keluar? Nah saya anehnya gitu, saya berpikirnya berani transfer karena ada jembatan dari resi tersebut. Kan ibaratnya udah ada pihak ketiga nih. Unik ya ini. Nah gitu. Modusnya jadi pembayaran itu biaya pengiriman dibayar setengah oleh si pelaku lah ya. Ya tapi resi itu udah keluar. Resi itu dari pengiriman udah keluar. Mas Taufik sendiri dikasih foto resi di hari kemarin. Ya betul. Terus laporan dari pihak ekspedisi tadi? Dia bilang gini, saya sepeda itu dipinjem mas buat ke ATM ambil uang. Dia bilangnya seperti itu. Loh. Terus dia bilang, jenengan udah transfer berapa? Itu harganya sepeda 2 juta. Waduh,
Dia bilang, waduh saya ketipu. Saya berpikir seharusnya yang ketipu kan saya, bukan ekspedisi ini. Tapi ya mungkin karena dia merasa belum dilunasi ya mungkin tertipunya karena itu mungkin. Merasa tertipu karena resi keluar dan ada alasan untuk ngambil uang tapi sampai tutup waktu ekspedisi operasional nggak datang mungkin ya. Ya gitu. Alasannya dipinjam buat ngambil uang. Jadi dia naik sepeda gowes ke ekspedisi, nyampe ekspedisi bayar setengah. Setelah itu pamit pinjam sepeda untuk ngambil uang. Ya, jadi barang tadi dipakai lagi, dibawa si pelaku. Cuma resinya udah difoto. Ekspedisinya juga kurang awas. Nah, gitu. Mungkin lalai ya. yang menungso kan gitu. Terus yang membuat sampai harus datang ke Banyuwangi ini bagaimana? Sampai ada pemikiran berani datang ke Banyuwangi menyelidiki ini sendiri. Ya, jadi begini. Saya itu punya feeling baik. Sedangkan sebelumnya itu saya posting di grup-grup Facebook lah. Oh, itu saya tahu tuh Mas, saya baca tuh. Di grup Banyuwangi pun saya tag ya di Instagram kita ya. Saya tag di Instagram Federal Banyuwangi pun itu orangnya di belakang yang direpost juga gembor. Melalui Instastory direpost oleh Federal Mas Didi tuh ya. Lah terus saya di-inbox oleh perempuan yang siapa Mas? Istri? Nggak tahu juga sih. Siapa tahu punya istri Banyuwangi. Di-inbox oleh perempuan itu tadi. Dia mengatakan, saya kenal Mas orang itu. Saya tahu seluk-beluknya. Saya jawab, informasinya dia tinggal di mana Mbak? Gini. Dia menceritakan, sebelumnya memang pernah gitu Mas, cuma nggak ada yang ngusut. Wah, saya, ini pemain nih berarti. Pikir saya kemarin udah dikabarin nggak enak sama ekspedisi. Betul. Sekarang ada kabar, tapi dari cewek nih Mas. Cewek yang ngabarin itu posisinya di Banyuwangi. Di Banyuwangi saya tanya. Oh mungkin dia tetangga kenal atau mungkin rekan korban kah? Belum tahu. Kayaknya enggak juga ya. Belum tentu juga ya. Saya dikabari itu dia memberi informasi. Jadi saya mantep punya kunci. Saya datang ke Banyuwangi ini ya karena punya pegangan itu, berani punya pegangan itu. Oh ada nih orangnya nih. Ada nih. Ono Mas wonge. Wong perempuan itu bilang, masih di rumah Mas, nyantai-nyantai. Saya pikir nyantai-nyantai. Pemain goblok kan gitu. Terus lah, saya nekat tanggal 6 saya berangkat pagi dari Magelang naik motor. Sampai Banyuwangi. Sampai enggak buat laporan dulu? Udah di Magelang udah lapor tanggal 4. Tanggal 4 tuh masuk laporan di Polres Polsek Magelang. Cuma ya saya masih kurang mantep aja lah daripada nunggu proses kelamaan. Kasus ini ibaratnya orang Jawa mengatakan wayu itu layu ibaratnya ada pemikiran yang nguber barangnya juga gitu. Mungkin saya berpikir itu wis tak parani we lah ke Banyuwangi. Saya tapi sebelumnya japri orang Federal. Oh iya Mas Didi nih. Ini rumahnya Mas Didi, kita lagi ngobrol-ngobrol. Dia nyeting kamera aja di belakang. Kameramen Mas Didi, mantap. Nah terus saya samperilah Mas Didi ini. Jam 6 pagi saya berangkat, saya WA. Waktu di perjalanan Mas Didi ini membales. Dikasih Sherlock. Oke, saya ke situ proses perjalanan Magelang ke Banyuwangi 12 jam. Mantap sekali pantatnya. Tapi enak motoran. Kalau goes capek. Kok nggak naik kereta aja Mas, kan nanti dijemput di stasiun ya kalau ada kabarin ke sini. Tapi ya saya mikirin naik kereta kan harus swab test dulu. Ini itu kan biaya lagi provinsi ya. Biaya lagi kan gitu. Wes motoran wae. Sama bensin lah wes ya. Kebetulan
bensinnya 4 kali cuma 20.000 kali 4 ya 80.000. Oke lah, kita langsung fokus ke sana. Oh. Begitu sampai di sini apa yang Mas lakukan? Mas gimana tuh? Ya, saya Penasaran aku nih sebenarnya nih. ditampung sama Mas Didi ini yang orang federal Banyuwangi. Terus dia ngajak ke teman polisinya. Oh, Saya minta iya. konsultasi Ya. Oh, Mas Enggak Didi. bikin laporan lah ya, konsultasi dulu. Konsultasi dulu ke temennya Mas Didi ini. Oh, jelas tuh temennya pejabat semua dia Mas, dia orang besar soalnya. Jangan diremehin. Jangan diremehin itu. Nah, terus Pengangguran bro. Kita taunya pengangguran di belakang itu. Wah, duitnya banyak. channelnya banyak. Amin. Kopi Kundi. Nah, terus hari berikutnya tanggal 7 hari ini Tanggal 7 ya. hari ini tanggal 7 Dari pagi istirahat semalam. istirahat semalam dikasih Setelah konsultasi, konsultasi tadi, diberi masukan bahwasannya lapor dulu ke Polres Banyuwangi. oke lah sama buat laporan lah ya. Saya tadi buat laporan seperti ini. Kita tuh di grup juga udah rame kemarin karena postingannya Mas ini dan Mas Didi sempat yang ngomong lah masalah ini. Saya informasi Mas Didi, Mas coba kayaknya dekat sama tempat sampean mbok ya diinceng-inceng. Jangan digerebek Mas, jangan diinceng-inceng aja. Soalnya dia kalau nggak dicegah kadang-kadang suka Angel. Enggak lah ya, bercanda ya. Nah, terus tadi pagi saya ke Polres bikin laporan dan ya namanya penipuan online kan di dunia maya kan belum tentu ada. Dikatakan nggak jelas, dikatakan fiktif ya bisa jadi kan gitu. Itu petugas nih bilang gitu. Petugasnya bilang fiktif. Cuma hati saya merasa kecil. Tapi di sisi lain dari jawaban perempuan tadi itu kok membantu saya untuk optimis lah ya, bertemu orang ini, ketemu langsung ya. Dan ada informasi dari Mas Didi juga bahwa menguatkan bahwa kita udah inceng-inceng di sini ada orangnya. Nah, saya pikir udah tahu alamatnya, berpikirnya sampai haruslah bawa petugas saksi lah ya, untuk mediasi. mediasi. Jadi tempuh mediasi dulu. Walaupun sudah buat laporan, tapi laporan yang tidak untuk ditindaklanjuti gitu. Tidak untuk ditindaklanjuti, cuma hanya ingin mengganti rugi. Nah itu tadi sudah membuat surat pernyataan secara tertulis. Jadi udah ketemu nih, udah komunikasi sama si pelaku. Udah ketemu Pak Leknya, kalau biasanya kan omnya, ketemu istrinya, anaknya. Saya merasa nggak tega lah, ya. Lega. Terus gimana? Uangnya kembali dong? Uangnya sih kembali, semoga saja kembali. Maksudnya gimana semoga saja kembali Mas? Soalnya kan itu. Sampai ini isi surat perjanjiannya gimana? Dia janji mengembalikan 1 bulan kemudian. Pertanggal hari ini, 7 hari ini dikembalikan 7 Juli. Maksimal 7 Juli. Maksimal 7 Juli. Ya. Tantangan materai bersama, surat perjanjian bersama. Ya. Disaksikan oleh RT, RW, RT aja. RT, RW sampai disaksikan Pak Jokowi, Pak polisi ya. Terus ya semoga saja orangnya enggak nanti ada videonya, ditunggu saja. Ya apa ya, mungkin kita berpikir hikmah yang bisa diambil dari kejadian ini gimana, bahwa si pelaku tuh ya mungkin kayaknya bisa dibilang dadakan, cerdik ya. Cerdik. Katanya tadi bilang Gobloknya dia nggak pergi dari rumah, tapi prosedurnya dia melakukan tindakan itu, saya rasa dia udah berulang-ulang kali melakukan seperti itu. Jadi tapi belum pernah kegerebek. Nah, belum pernah mungkin. Ini lah yo. Tadi nek saya emosi tak bacok. Tapi enggak bisa. Ada hukumnya sendiri. Di sana aja kalau mau gitu. Yang jelas saya bukan melindungi orang Banyuwangi ya, bukan, tapi karena kita bernaung di wilayah hukum, jadi dimanapun tempatnya ya oke lah, bacot-bacotan terserah, bebas. Yang jelas yang penting jangan sampai ada
kontak fisik lah ya. Yang jelas warga negara Indonesia itu dilindungi oleh HAM, hak asasi Ya. hak asasi manusia. Asasi maling. Opo iki? Dia kan maling ibaratnya. Oh iya. Enggak apa-apa. Aduh. Just kidding. Jadi pengembalian maksimal 1 bulan. Ya, Jadi bulan. dari pelaku sendiri masih ada lah ya itikat baik. Itikat baik. Itikat baik untuk pengembalian. Tapi orang itu bilang, saya kan dia tahu saya udah lapor di Magelang. Ada laporan di Magelang. Pengen dia surat ini ada, surat pernyataan itu ada. Laporan saya yang di Magelang saya cabut. Saya bilang, wah ya nanti dulu kalau ini selesai baru saya cabut kan gitu. Nah, ya semoga saja dia orangnya nggak lari dari kenyataan. Ya udah, jadi ya kami sebagai satu komunitas yang bisa dibilang mungkin secara nasional ya. Jadi kok federal ini komunitas yang sangat besar dari Sabang sampai Merauke ya Mas ya. Di setiap kota itu ada perwakilan kapter lah seperti itu. Jadi mungkin hikmah yang saya ambil dari kejadian Mas Taufik sendiri, ini ikatan dan kekuatan persaudaraan sih Mas. Iya, betul. Bahkan laporan pihak kepolisian pun akhirnya kita mediasi sendiri walaupun memang laporan berjalan. Iya, Entah masalah ditindaklanjuti atau enggak kan kontaknya sama Mas Didi itu ya. Kalau Mas Didi ngomong, "Oke, ringkus." Ngandang ya Mas. Ya polisi ya. Enggak, maksudnya kan sampean sudah ada informasi, Mas hari ini ngandang yo. Ngandang toh. Yo ora. Ya kita. Yo lah toh. Ya teko pelakunya diberi kesempatan sekali lagi. Ya, semoga Semoga ada itikat baik, diberikan betul. rezeki, Betul. kelancaran, Amin. kesehatan, so iso megawe, iso balekno duit. nggak Lah, ruwet maneh kan Salangkas gitu. Mas. Tapi ngomong-ngomong nih, tadi tuh saya dengar sesuatu tuh. Sampai merelakan sesuatu untuk hal ini loh Mas. Wah, Rugi ya. waktu, rugi tenaga, rugi apa lagi Mas? Rugi uang, rugi barang. Rugi barang. Kendaraan saya jual cuma buat beli sepeda itu. Mengejar barang yang ada di sini, Mas Taufik. Ngedol apa Mas sampean Mas? Motor Prima. Itu kesayangan saya itu. Ya ditebus nih ae Mas. Ya Kok besok lah. duitnya balik Ya, tebusen. besok tak beli lagi yang original. Aduh ya. Jadi apa ya, mungkin pesan-pesan saya sendiri melihat situasi seperti ini ya di tengah pandemi, mungkin banyak orang yang ya katakanlah Mumet. berdampak dari sisi perekonomian sehingga cara-cara baru, modus-modus baru itu banyak dilakukan. Betul. Jadi kita pintar-pintar mencari ini aja sih ya. Smart-smart kita ngelihat barang itu beneran ada atau enggak. Kenyataannya barang ada sampai ke sini kok. Oh iya, by the way itu barangnya gimana Mas? Kan ada di sini katanya. Ketika di telepon tuh. Itu katanya sih dia cuma makelar. Jadi sampean ke sana itu enggak lihat ada barang fisiknya? Enggak ada. Baliknya ada. Dia mengatakan bahwa orang itu makelaran dengan upah Profit lah ya. dengan upah 200.000. Dia setelah transaksi itu dia dapat 200.000. Tapi itu katanya sepedane 200.000. temene gitu. Istilahnya nggak berani menunjukkan di mana posisi barang lah ya. Ya, Kecuali nanti kalau sudah diproses pihak kepolisian mungkin arah penyidikannya sampai ke sana. Tapi karena masih di mediasi, ada itikat baik dari pihak pelaku juga, ya udah kita sudahlah, kita doain aja lah ya. Cukup membingungkan dan ya apa ya? Ya ngene iki lah, zaman ngene iki rek. seperti inilah yang jelas untuk rekan-rekan federal ataupun goeser senusantara ataupun bukan goeser, yang jelas sering bermain online itu hati-hati untuk bertransaksi. Pastikan data KTP, SIM, nomor rekening itu tembus. Mungkin alangkah baiknya kalau kita transaksinya mungkin tanpa pihak ketiga ya. Nanti saya sebutkan di Tokped, BL atau Shopee ya, seperti itu kan penengah lah istilahnya. Rekber lah kalau istilah zaman saya dulu itu namanya rekber. Tapi ada juga Mas, Tokopedia itu ya membahayakan juga. Tapi tidak selamanya aman. Tapi ya pengalaman-pengalaman yang
bagus. Masalahnya bukan di Tokopedia-nya dong, di orangnya dong. Karena selama ini sih juga pakai dari fitur-fitur marketplace tuh bagus sih. Kita ambil positifnya karena memang ya yang main-main kayak gitu orang nakal lah ya. Betul. Intinya wis gak ngapik lah ya. Panjang niate ruwet ya. Niate ruwet bahaya ya, arek bulet. ini. Wis. Jadi hati-hati aja ya kawan-kawan. Yang dipastikan dulu di video call data-datanya, identitasnya sama, orangnya sama, fotonya sama. Jangan terkecoh barang murah, tergiur barang murah. Bersama ini tergiur barang murah. Asli nih. Asline. Yo. Terus enggak apa-apa lah. Menungso ya ono Iya. lupute. Masalahnya Mas Taufik ini saya dapat info dari teman-teman tuh kolektor benda-benda antik yang bisa dia dapat dari harga-harga yang ya bisa dibilang murah, nggak masuk akal lah ya. Karena di harga-harga sekarang kayak jenis-jenis sepeda yang bisa dibilang serinya tinggi, dia bisa dapat harga murah. Insya Allah. Nggak tahu orang hilap, nggak tahu barang gelap atau apalah ya, nggak tahu lah ya. Atau rezeki memang ya, nggak tahu di mana. Ya udah itu aja mungkin kawan-kawan yang bisa kita bagi dari beberapa kasus ini. Mungkin untuk video pelaku kita samarkan dulu karena masih belum selesai, jadi kita masih proses ya. Mudah-mudahan sebelum tanggal 7 Juli Mas ya. Ya. 7 Juli nanti itu dananya Masnya bisa kembali. Amin. Amin. Kita doain sama-sama ya. Oke Mas. By the way, sampai harus jauh datang ke Banyuwangi nih. Tapi enggak apa-apa ya Mas. Enggak apa-apa. Hari ini kita sudah selesaiin proses, besok tinggal jalan-jalan keliling Banyuwangi. Nah, izin Om. Tak temenin ya. Mas Didi, besok kita ke Ijen gimana? Siap. Tapi saya nggak ikut. Saya cuma lihat aja. Lihat hasil postingannya sampean. Oke teman-teman, sampai di sini terima kasih udah ngikutin obrolan kita, mudah-mudahan ya diambil hikmahnya aja.